Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya, Selviana Teresia, dengan NPM 2140501149 akan memaparkan materi mengenai sejarah perkembangan hukum Islam di masa Umar Al-Khattab. Di poin pertama, yaitu mengenai biografi Umar Al-Khattab. Umar dilahirkan di Mekah sekitar 4 tahun sebelum terjadinya Perang Hijrah, atau sekitar 13 tahun setelah kelahiran Mas Muhammad SAW. Ketika Nabi mulai mengembangkan Islam di Mekah, Umar termasuk penentang paling keras. Umar memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, dan setelah memeluk Islam, dia tampil sebagai pembela yang sejati. Menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Astir bahwa Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Pada deretan Khulafaur Rasyidin, Umar adalah khalifah yang kedua, dan dialah pertama kali diberi gelar Amir al-Mukmin sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Ia mewariskan bahwa sepeninggalan beliau nanti Umarlah yang menjadi khalifah dengan mengumpulkan penduduk di Masjid Nabi SAW. Begitu menjadi khalifah, Umar segera menghadapi tugas-tugas berat yang menjadi tanggung jawabnya, baik yang berhubungan dengan masalah dalam negeri atau internal, maupun yang berkaitan dengan masalah luar negeri atau eksternal. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai perkembangan Islam pada masa Umar Al-Khattab. Masa pemerintahan Umar Al-Khattab selama 10 tahun dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Tetapi dengan waktu yang relatif singkat, Umar menunjukkan kesanggupan yang luar biasa yang tidak ada pada pemimpin Islam lainnya. Seluruh lapangan pemerintahan diisinya dengan sunnah-sunnah yang baik untuk menjadi panutan atau ikutan orang-orang di belakangnya. Prestasi pada masa pemerintahan Umar Al-Khattab meliputi banyak bidang, seperti peluasan wilayah di wilayah Syam, Mesir, dan Persia, bidang perekonomian dan ketertiban, penunjukan hakim di setiap wilayah. Dalam masa pemerintahan Umar juga banyak melakukan penaklukan atau peperangan, diantaranya ialah ada 11 peperangan. Teman-teman bisa pause dan bisa lihat sendiri. Di situ ada banyak sekali, ada 11, ada perang Yarmouk dan lain sebagainya. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, kegiatan pendidikan Islam juga menjadi semakin meningkat karena mereka yang baru masuk Islam itu ingin menimba ilmu keagamaan dari para sahabat yang menerima langsung dari Nabi SAW. Pada masa ini, semangat dan kegiatan menuntut ilmu sangat tinggi. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya untuk datang ke Madinah menuntut ilmu pengetahuan. Gairah menuntut ilmu ini sekaligus menjadi pendorong lahirnya pembidangan disiplin ilmu keagamaan. Khalifah Umar dapat dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam. Beliau telah membuka lembaran baru dalam sejarah Islam, membentuk pemerintahan, menyusun dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, menyempurnakan bait al-mal, memperlancar komunikasi antar berbagai daerah dengan membuat dewan pos. Demikian
Perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar, usaha perluasan wilayah Islam pada masa Umar memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa ini meliputi seluruh semenanjung Arabia, Syria, Persia, dan Mesir di Afrika Utara. Dengan meluasnya wilayah Islam, maka kebutuhan terhadap kegiatan pendidikan dan pembinaan umat juga menjadi meningkat. Sebab orang-orang yang baru masuk Islam di berbagai daerah takluk. Taklukan itu jelas memperluas bimbingan dan pembinaan dalam pengalaman ajaran Islam. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu perkembangan hukum Islam pada masa Umar Al-Khattab. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin digantikan, tetapi beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala dan pemimpin umat Islam itu disebut khalifah. Kata khalifah yang terdapat dalam ayat penghubung dengan pengangkatan Adam menjadi khalifah di muka bumi ini dipinjam dan dijadikan gelar bagi orang yang mengganti kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dan kepala negara. Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan mempertahankan negara. Untuk itu, khalifah mempunyai hak-hak tertentu. Ia berhak memaklumkan perang dan membangun tentara untuk menjaga keamanan dan batas negara. Ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran dan berusaha agar semua lembaga-lembaga negara memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik, melarang hal-hal yang tercela menurut ketentuan dalam Al-Quran. Khalifah mengawasi jalannya pemerintahan dan penarikan pajak sebagai sumber keuangan negara. Ia menjadi hakim yang mengadili sengketa hukum, menghukum mereka yang melanggar hukum, dan melarang segala macam penindasan. Ia mensahkan soal-soal akidah dan hukum yang sudah disepakati oleh ahli-ahli hukum. Satu hal yang perlu dicatat terlebih dahulu tentang kebijakan-kebijakan Umar melanjutkan usaha pendahuluan adalah yang pertama, Umar turut aktif dalam menyiarkan agama Islam. Yang kedua, menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Yang ketiga yaitu sikap tolerannya terhadap pemeluk agama lain. Ketika Islam semakin tersebar, masalah hukum semakin bertambah, dan semakin meluas pula peranan para gubernur. Oleh karena itu, Umar Al-Khattab memisahkan peradilan atau yudikatif dari pemerintahan atau eksekutif, dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim selain para gubernur. Umar mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syurai sebagai hakim di Basrah, dan Abu Musa al-Asyiriyah sebagai hakim di Kufah. Para hakim pada masa Umar merujuk kepada Al-Quran. Jika tidak mendapati hukum dalam Al-Quran, mereka mencari dalam sunnah. Tetapi jika mereka tidak mendapatkan sesuatu di dalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha, mujtahid. Apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi?
itu didapatkan mereka berpedoman dengan apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Jika tidak didapatkan, mereka berijtihad secara kolektif. Berikut ini contoh kasus peradilan pada masa Umar Al-Khattab. Masalah mengenai nasab. Seorang anak mengaku di depan Umar bahwa seorang wanita adalah ibunya. Maka wanita tersebut datang dengan beberapa orang yang bersaksi bahwa dia belum menikah dan anak tersebut telah berbohong kepadanya. Umar pun memerintahkan untuk menghukum dengan had kahaf atau tuduhan zina. Lalu hal tersebut terdengar oleh Ali, maka dia mengintervensi perkara ini dan menawarkan kepada anak tersebut agar menikahi wanita yang diakui sebagai ibunya. Wanita itu berteriak, "Allah, Allah, ini neraka, demi Allah, dia adalah anakku." Kemudian dia mengakui bahwa keluarganya telah menikahinya dengan seorang tanpa kerelaannya. Lalu ia mengandung anak darinya dan suaminya pergi berperang lalu terbunuh. Kemudian dia mengirimkan anaknya kepada kaum yang bersedia merawatnya dan tidak mengakui sebagai anaknya lagi. Maka Ali menetapkan nasab anak tersebut dengan wanita yang ditunjukinya. Karena usia Umar Al-Khattab yang relatif masih muda dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar lama memegang pemerintahan. Sifatnya keras, dan sebagaimana biasanya, orang yang mempunyai sifat keras selalu berusaha bertindak adil melaksanakan hukum. Terkenal keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan keadaan-keadaan yang nyata pada suatu waktu tertentu. Sepintas lalu keputusan-keputusan dalam keputusan terkenal dengan ijtihad. Umar itu seakan-akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Namun, kalau dikaji sifatnya, hakikat ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam keseluruhan, ijtihad yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat tersebut. Berikut ini ada 3 contoh ijtihad yang Umar berlakukan. Yang pertama, talak 3 yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk kembali sebagai suami istri, kecuali salah satu pihak dalam hal ini bekas istri kawin lebih dahulu dengan orang lain. Poin yang kedua yaitu Al-Quran telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat termasuk mualaf. Namun, pada masa Umar Al-Khattab hal itu dihentikan. Poin yang ketiga yaitu Umar Al-Khattab memerintahkan bercerai kepada laki-laki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa ibah dan serta bercampur dengannya. Baik, sekian dari pemaparan materi saya mengenai sejarah perkembangan hukum Islam di masa Umar Al-Khattab. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.